perhatikan bahwa pemerintah akan meningkatkan spending, karena kalau kita lihat di sini, inilah yang menjadi parameternya. Nah, inilah yang kenapa pada saat sekarang tadi menjawab bahwa ya mau tidak mau harus mengakselerasi daripada hutangnya. Tujuannya adalah membuat berjalannya daripada roda perekonomian. Kemudian di masa daripada inflasi yang meningkat, ini juga harus kita lihat kebijakan pengetatan. Tujuannya adalah ya tentu saja supaya uang yang beredar itu tidak berkelebihan di masyarakat. Inilah yang nanti akhirnya akan mengurangi daripada government spending dan juga akan meningkatkan biaya-biaya teks. Jadi sebenarnya instrumen ini sudah ada alurnya. Jadi kalau kita melihat dengan mengetahui memahami daripada makroekonomi, kita akan bisa memprediksi bahwa apa yang terjadi sebenarnya pada masa sekarang. Jadi kita sebagai tim perbankan inilah yang diharapkan bahwa kita sudah melihat mendefinisikan gejala-gejalanya, simptomnya yang ada. Sehingga dari situ kita akan bisa memprediksi institusi kita maunya kemana sih? Apakah masih ada celah nggak sih? Celahnya yaitu tadi, bagaimana kita harus melihat bisnis yang kita punyai. Kemudian bagaimana kita memetakan kriteria daripada nasabah-nasabah kita, daripada debitur kita, dan sebagainya. Apakah ada kecocokan dengan makronya? Ini adalah gambarannya. Nah, di dalam kebijakan moneter, kalau kita lihat, adalah proses mengatur persediaan uang tadi untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi inilah yang menjadi parameter, menahan inflasi. Terus kalau kita lihat apakah pekerja-pekerja ini akan mencapai kesejahteraan. Kemudian kalau kita melihat bahwa kebijakan moneter juga melakukan resetting standar.